Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran matematika. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Silahkan anak-anak simak materi berikut. Permutasi dan kombinasi. Nah, ini banyak yang bingung kapan sih menggunakan permutasi, soal bagaimana yang menggunakan permutasi dan bagaimana yang menggunakan kombinasi. Oke. Permutasi dan kombinasi ini dua-duanya sama-sama alat ya, bisa kita katakan alat untuk menentukan banyaknya cara ya. Apa sih bedanya permutasi dengan kombinasi? Oke, saya bahas satu persatu. Untuk permutasi ini untuk kejadian, untuk kasus atau untuk masalah yang memperhatikan urutan ya. Memperhatikan urutan. Jadi kalian menggunakan permutasi kalau permasalahannya dia memperhatikan urutan. Gimana sih memperhatikan urutan? Contohnya, kalau misalnya saya memilih dari 10 calon, dari 10 siswa, akan saya pilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara misalnya. Seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Ketika misalnya si A terpilih sebagai ketua, si B sekretaris, dan si C bendahara, ini akan menjadi kejadian yang berbeda dengan si B ketua, si A sekretaris, si C bendahara, atau si C ketua, si A sekretaris, si B bendahara. Ini meskipun orang yang terpilihnya masih sama, yaitu A, B, dan C gitu. Tapi ketika susunannya berbeda, ini menjadi kejadian yang berbeda. Ini terhitung dua, ngerti ya? Oh, ternyata ini memperhatikan urutan. Ketika urutannya beda, itu kejadiannya berbeda. Atau misalnya ketika kita menyusun suatu bilangan 12 dengan 21, ini terhitung dua bilangan berbeda meskipun penyusunnya sama-sama 1 dan 2 ya. Jadi memperhatikan urutan itu ketika AB dia tidak sama dengan BA ya. Ini permutasi. Ingat, permutasi lihat per, diawali dengan per, itu perhatikan urutan, biar kalian gampang ingatnya ya. Permutasi perhatikan urutan. Jadi kejadiannya harus memperhatikan urutan. Gimana cara ngitung permutasi? Permutasi dari n unsur diambil r unsur itu adalah n faktorial per n dikurangi r faktorial. Tahu ya faktorial? Faktorial itu bisa dikatakan kali mundur sampai 1. Oke, misalnya 7 faktorial itu berapa? Oh, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1 gitu ya. Itu faktorial. Nah, sekalian kombinasi. Kombinasi sama, ini alat untuk menentukan banyaknya cara, cuman beda dengan permutasi. Kalau kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan ya. Contohnya gimana? Misalnya ketika orang bersalaman, A salaman dengan B atau B salaman dengan A, itu terhitung satu kejadian yang sama. Mau AB, BA itu sama aja ya. Atau misalnya ketika kita menghubungkan dua buah garis pertama, kita menghubungkan dua titik ya, membentuk suatu garis. Titik A dengan titik B kita hubungkan, mau dari A ke B, dari B ke A, ini tetap aja menjadi garis yang sama. Oke? Jadi di sini tidak memperhatikan urutan. Makanya untuk kombinasi AB itu sama dengan BA. Bagaimana caranya? Kombinasi dari n unsur diambil r unsur adalah n faktorial. Ini sama ya kayak permutasi. N min r faktorial, cuman kita kalikan dengan r faktorial. Oke. Nah, biar lebih jelasnya masalah permutasi dan kombinasi,
akan saya berikan contoh soal. Oke, perhatikan di sini saya siapkan dua contoh soal. Soal pertama, dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah dari 10 akan dipilih 3 orang ya sebagai ketua, sebagai sekretaris, dan sebagai bendahara. Misalnya ketika si A ketua, si B sekretaris, si C bendahara, ini beda kejadiannya. Kalau misalnya si B ketua, si A sekretaris, dan si C bendahara. Untuk itu ini kejadian yang memperhatikan urutan ya. Kalau memperhatikan urutan gimana caranya? Apa yang kita gunakan? Permutasi ya. Permutasi dari N unsur diambil R unsur. Di sini tadi formulanya mesti ingat ya. Formulanya dari N diambil R itu N faktorial per N min R faktorial gitu kan. Di sini ada 10 calon. Akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Akan dipilih 3 orang gitu dari 10. Permutasi dari 10 diambil 3 berapa ya? 10 faktorial per 10 dikurangi 3, 7 faktorial. Ini sama aja dengan 10 kali 9 kali 8. Ini 7, ini kan masih kali mundur. Kita berhenti aja di sini. 7 faktorial per 7 faktorial. Ada yang sama kan? Oke, berarti berapa? 8 kali 7, 72. 72 kali 10, 720 pasangan berbeda. Jawabannya A. Ini menggunakan permutasi. Nah, sebagai pembanding lihat contoh soal kedua. Dari 10 orang finalis, sama ya, 10 nih. Dari 10 orang finalis suatu kelompok suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Akan dipilih 3 yang terbaik. Sama, dari 10 akan dipilih 3. Tadi juga ini 10 diambil 3 kan. Cuman di sini tidak dibedakan yang terbaik itu sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Pokoknya 3 orang aja itu yang terbaik. Tapi nggak dibedakan mana yang lebih baik gitu. Nah, berarti kalau misalnya A yang terpilihnya A, B, C sebagai yang terbaik, atau B, A, C sebagai yang terbaik, atau C, B, A, ini sama aja. Mereka 3 yang terbaik gitu. Urutan di sini nggak diperhatikan. Maka ini kejadian yang banyaknya cara kita menggunakan kombinasi ya, tidak memperhatikan urutan. Kombinasi dari 10 diambil 3. Maksudnya rumusnya tadi C dari N diambil R itu adalah N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial gitu kan. Berarti ini 10 faktorial per 10 dikurangi 3, 7 faktorial terus R faktorial 3 faktorial. Berapa? 10, 9, 8, 7. Berhenti aja di sini. Ini 7 faktorial, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kan. Oke. 8 dibagi 2, 4. 9 dibagi 3, 3. 3 kali 4, 12 dikaliin 10, 120. Ternyata ada sebanyak 120 cara ya. Meskipun sama-sama dari 10 diambil 3 kan. Kejadiannya tapi beda. Maka hasilnya beda. Oke, bisa membedakan ya permutasi untuk kejadian yang memperhatikan